Tahukah kamu, status kerja karyawan ternyata tidak selalu sama? Ada PKWT dan PKWTT yang punya perbedaan penting. Lalu, apa bedanya dan bagaimana pengaruhnya bagi pekerja? Simak diskusinya. Halo guys. Oke, kita dari mahasiswa Universitas Buana Perjalanan Karawang. Kali ini kita akan mencoba berdiskusi tentang analisis perbedaan PKWT dan PKWTT. Sebelum masuk ke diskusi, kita akan memperkenalkan anggota-anggota kita kali ini. Kenalkan, nama saya Ismail. Saya Jaye. Saya Deul. Saya Intan. Baik, mari lanjut ke diskusi kita kali ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Ketika kita nanti setelah lulus kuliah, ingin masuk dunia kerja, masuk ke perusahaan, di dalam perusahaan itu sistem perjanjian kontraknya gimana sih? Nah, kalau setauku, kalau misalkan kita ke dunia kerja, itu kan ada perjanjian, ada dua ya. Yang satu itu PKWT, yang satu PKWTT. PKWT sendiri itu, dia itu perjanjian kontrak kerja yang dengan waktu tertentu. Jadi ditentuin dia tuh waktunya. Kalau PKWTT tidak tertentu. Nah, dari keduanya itu perbedaan yang signifikannya itu ya of course itu dengan jangka waktunya, lalu dia masa kerjanya kan, terus benefitnya juga beda. Lalu kalau misalkan yang tetap itu, yang PKWTT itu bisa mungkin jadi karyawan tetap, walaupun di Kerawang ya khususnya di perusahaan-perusahaan itu banyak yang udah bertahun-tahun tapi tetap aja di-cut gitu. Setahu aku sih gitu ya. Status karyawannya juga beda antara PKWT dan PKWTT gitu kan. Mungkin itu sih yang aku. Kalau PKWT sama PKWTT itu syarat-syaratnya apa aja ya? Untuk PKWT, yang pertama dia wajib tertulis dengan bahasa Indonesia dan punya jangka waktu. Misalkan kayak 1 tahun kontrak, 2 tahun kontrak. Tapi untuk PKWTT dia syaratnya tidak wajib tertulis, bisa secara lisan aja, karena kan pekerjaannya tidak tertentu, jadi tidak mewajibkan syarat-syarat kontrak. Seperti itu. Untuk hak dan kewajiban apa yang harus dipenuhi perusahaan dalam kontrak kerja perusahaan? Perusahaan wajib yang mengikuti undang-undang kan yang ditentukan. Yang pertama gaji pokok sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yang kedua dapat BPJS Kesehatan. Yang ketiga mendapat cuti sesuai aturan, cuti haid, cuti melahirkan bagi perempuan, kayak gitu. Untuk PKWTT sebenarnya nggak beda jauh sama PKWT, hanya benefit yang lebih didapatnya adalah jika dia kena PHK, dia dapat pesangon PHK, jadi dibayar sesuai dengan masa kerja mereka, kayak gitu. Seperti itu. Untuk cuti, gajinya itu mereka dapat hak yang sama seperti PKWTT. Ya. Ketika perusahaan ingin memperpanjang kontrak karyawannya, nah bagaimana sih sistemnya? Nah, di dalam sistem perpanjangan PKWT ini sudah diatur dalam peraturan undang-undang yang dibuat oleh negara, yang dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan UU Cipta Kerja nih, yang berisi tentang PKWT, outscoring, dan waktu kerja. Nah, peraturan ini mengenai PKWTT yang isinya pemerintah memberikan fleksibilitas dan memberikan lebih dalam lagi tentang perpanjangan kontrak. Nah, ini juga diatur dalam peraturan undang-undang ini yang terbaru, batas waktu kontrak itu 5 tahun. 5 tahun kontrak. Nah, setelah 5 tahun kontrak itu tidak ada lanjut ke kontrak, tetapi harus ke tetap. Seperti itu. Tapi ada nggak sih kayak misalkan apa ya? Ada yang bukan kayak apa sih namanya, berkesempatan gitu untuk dijadikan karyawan tetap gitu sesudah kontrak 5 tahun itu. Nah, itu kembali lagi tergantung ke dalam ke pihak perusahaannya masing-masing. Karena itu PKWTT itu bisa, tetapi harus ada beberapa penilaian. Biasanya di perusahaan ada beberapa penilaian. Seperti mungkin yang salah satunya itu di dalam perusahaan itu menentukan KPI, Key Performance Indicator. Jadi bagaimana selama 5 tahun itu pegawai PKWT yang kontrak itu dia
sudah benar-benar sesuai KPI perusahaan itu sendiri atau enggak. Kalau misalkan itu sudah sesuai, nah itu bisa dijadikan PKWTT. Nah, untuk PKWTT-nya tersendiri, tadi kan PKWT batasnya 5 tahun ya untuk sekarang. Untuk PKWTT kan dia karyawan tetap. Nah, itu biasanya sampai umur berapa sih? Nah, di dalam PKWTT ini juga sudah diatur di negara. Sebentar ya. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan PP nomor 35 tahun 2021. Nah, ini sesuai batas waktunya itu sampai 55 sampai 60 tahun. Nah, kalau dalam PKWTT itu dia mempunyai benefit sendiri ketika pensiun. Nah, hak-haknya itu apa aja sih? Salah satunya itu ada uang pesangon selama masa dia kerja. Lalu juga ada uang jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau PKWT itu gimana sih bedanya apa? Nah, PKWT itu ada juga uang kompensasi ketika dia diperpanjang atau habis kontrak, dia akan mendapatkan uang kompensasi sebesar satu upah, satu bulan upah. Begitu perbedaannya. Ya, Kayak maksudnya tuh kompensasi tuh untuk apa ya? Kompensasi apa? Iya, kompensasi untuk PKWT itu. Kayak Iya. di awal kan? Enggak, itu Kayak seperti uang bonus apa? enggak bonus. Ya kompensasi peraturan, jadi setiap satu tahun selesai kontraknya, dia kalau mau diperpanjang atau mau habis kontrak itu harus dapat uang kompensasi. Itu udah sesuai peraturan, udah diatur. Sesuai kontraknya. Enggak, itu udah diatur dalam UU Tenaga Oh, jadi Kerjaan. udah ada di Iya, udah undang-undangnya, ada. Iya, bukan- udah ada. bukan Bukan tergantung perusahaan ya. bukan, itu udah ada aturannya. Jadi udah ada, emang ada aturannya Ya. dari sananya. Tapi untuk perhitungannya itu Itu perhitungannya itu tergantung daerah Kontrak kerja masing-masing. Oh, UMR Kalau gitu. satu kali upahnya dalam 1 bulan. Oh iya. cuma dikali berapa gitu. Misalkan 6 bulan. Ya, Kali 6 bulan. Tuh 6 bulan dikali 1 kali upah berapa jadinya? Kalau misalnya Hitungannya Bagi proporsional bulan. berarti. begitu. Yap. Nah kan tadi kalau Omnibus Law itu kan 5 tahun cut ya. Kalau misalkan perusahaan melanggar deh di batas 5 tahun itu, apa sih yang perusahaan tanggung gitu resikonya? Nah, biasanya kalau misalkan perusahaan itu merugi kalau misalkan si pegawainya itu melapor ke pihak yang kedinasan seperti Ketenagakerjaan. Nah, perusahaan itu wajib membayar kompensasi sesuai Undang-undangan. perundang-undangan yang sudah diatur. Lalu juga ada sanksi administratif. Nah, sanksi ini dapat dikenai teguran, pembatasan usaha, hingga pembekuan usaha. Nah, ini selain itu bisa berdampak juga dengan reputasi perusahaan. Nah, tadi kan yang Mail jelasin kan tentang risiko hukumnya ya. Gimana tuh caranya perusahaan ini mengantisipasi agar tidak melanggar hukum tersebut, entah itu dari internal atau eksternalnya. Mitigasi itu sebenarnya langkah pencegahan yang dilakukan perusahaan agar tidak kena masalah hukum, terutama terkait kontrak kerja. Jadi perusahaan berusaha menghindari risiko sebelum masalah itu terjadi. Nah, ada 2 cara untuk menghindari risiko hukum tersebut. Yang pertama itu dari internal. Ya. Internal itu bisa dari semua kepala divisi mengaudit divisinya masing-masing. Lalu kalau misalnya dari eksternal tersendiri itu paling dari mendatangkan dari pihak dinas ketenagakerjaan. Oh, iya. Seperti itu sih, Kak. Nah, dalam hal ini kan ada internal ya, peran HR sendiri dalam perusahaan itu gimana tuh dalam mengantisipasi agar tidak melanggar hukum tersebut gitu. Nah, untuk peran HR itu tersendiri ibaratnya kalau di sepak bola seperti penjaga gawang si HR iya. ini. Jadi dalam hal kontrak kerja mereka yang memastikan semuanya aman dari awal agar tidak terkena masalah ke depannya. Oke, berarti kesimpulannya adalah kalau PKWTT itu perjanjian waktu tertentu. Jadi adanya batas waktu dalam perjanjian itu. Kalau misalkan PKWTT kan tidak ada perjanjian waktu. Karena kan dia karyawan tetap, istilahnya purna waktu gitu. Jadi tidak ada perjanjian yang spesifik, tapi dalam hal benefitnya itu mereka sama. Cuman ada beberapa hal yang membedakan saja.
Betul. disclaimer. Dan PKWTT ini juga ada batas waktu, cuman dia batas waktunya batas pensiun, Iya. karena tubuh manusia itu tidak selamanya kuat. Mungkin sesuai perundang-undangan yang sudah dibuat ya. Iya. Di umur yang tadi sudah dijelaskan, Betul. 55 sampai 55 60 sampai tahun. 60 tahun. Karena di waktu masa-masa itu kita Udah rentan udah gitu. rentan, Iya. semuanya kenapa-napa. Gold Iya. age ya. Malah umur segini juga ada aja yang remaja jompo ya. Iya. Termasuk Kemudian ini ada juga nih, remaja Iya jompo. gitu. Kemudian nilai plusnya bagi PKWTT itu tersendiri mungkin untuk pekerjaan yang lebih stabil mungkin daripada PKWT yang kontrak itu. Ada Ya, jenjang karirnya. ada jenjang karirnya. Iya. Terlihat jelas lah intinya. Ya. Kalau PKWTT kan ya sudah gitu. Sudah. Jika 1 tahun ya udah kan. Sudah Kalau selesai. PKWTT itu bisa bertahap naik dari Jadi. misalkan pegawai naik lagi ke Staff, direktur, ke staf, direktur. seperti itu. Mungkin itu saja diskusi kami kali ini. Semoga yang menonton Paham. bisa paham dan bisa menambah. mengerti, bisa menambah wawasan mengenai. Apa yang PKW. kami diskusikan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kesimpulan dari diskusi ini adalah pemilihan status kerja antara PKWT dan WKWTT harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta jenis pekerjaan yang ada. Perusahaan tidak bisa sembarangan menentukan kontrak kerja karena setiap jenis perjanjian memiliki aturan, hak, dan kewajiban yang berbeda. Selain itu, ketelitian dari pihak HR sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dengan penerapan yang tepat, hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dapat berjalan lebih baik, profesional, dan saling menguntungkan. Labana al Ready.